Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah semuanya, yang selalu saya cintai dan yang saya banggakan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Kita akan membahas bab yang ke-8. Kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Namun untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas dalam bab 8 ini, kita akan pelajari indahnya Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Mu'min. Kita akan mencari maknanya apa dan penerapan sikapnya bagaimana. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita bahas. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Menghafal dan mengetahui arti dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat menambah keimanan dan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 itu adalah As-Salam. As-Salam mencakup keselamatan perbuatan-perbuatannya dari kesia-siaan, kezoliman, kecurangan, dan mencakup keselamatan sifat-sifatnya dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk, serta meliputi kesempurnaan zatnya dari setiap kekurangan dan aib, meliputi keselamatan nama-namanya dari setiap celaan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan selanjutnya tentang As-Salam. Coba dengarkan, ini adalah kisah Rasulullah SAW diselamatkan dari pembunuhan. Suatu hari Rasulullah SAW dan kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah. Hal tersebut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka mempunyai rencana jahat pada Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi keselamatan akan selalu melindungi Rasulullah SAW dan pengikutnya. Ketika Rasulullah SAW berada di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan keberangkatan ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat As-Salam memberikan rasa pekantuk yang hebat kepada para kaum kafir Quraisy sehingga mereka pun tertidur. Sementara itu Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah SAW untuk tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan selamat dan melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy terbangun, mereka pun terkejut karena telah tertidur. Mereka segera menerobos masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW untuk menangkap beliau. Namun mereka mendapati bahwa orang yang sedang tidur di balik selimut itu bukanlah Rasulullah SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka baru sadar bahwa Rasulullah SAW telah keluar dan pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya mereka pun gagal membunuh Rasulullah SAW. Dari kisah di atas, Rasulullah SAW telah diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembunuhan yang direncanakan para kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberi keselamatan dan kesejahteraan bagi Rasulullah dan pengikutnya. Ini adalah kisah nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat As-Salam, yaitu memberikan keselamatan pada seluruh makhluknya, termasuk Rasulullah itu diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy. Inilah contoh bukti bahwa Allah itu punya sifat As-Salam. Mungkin banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada orang kecelakaan ternyata malah selamat. Nah, itu kan contoh dari As-Salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat As-Salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat dari kekurangan. Allah itu tidak ada yang kurang, semuanya sempurna, tidak ada yang tercela, semuanya adalah sempurna. Yang A, mengenal sifat As-Salam. Yang pertama, tahukah kamu arti As-Salam? As-Salam berarti yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan,
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluk-makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan sifat as-salam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, kerusakan dan bencana. Sebagai seorang mukmin, kalian harus selalu berusaha mengajak kepada sesama supaya berada di jalan kebenaran dan keselamatan. Inilah contoh bukti bahwa Allah itu Maha As-Salam, memberikan keselamatan kepada seluruh makhluknya. Ini. Dan yang kedua, mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala As-Salam. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang mukmin wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab keselamatan hanyalah bersumber darinya, dan diharamkan baginya meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada malaikat, nabi yang diutus, wali atau kiai atau habib atau tuan guru atau makhluk lainnya. Kalian wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian kesejahteraan, perlindungan dan kasih sayangnya. Apabila ada teman yang sedang bertengkar, maka kita wajib mendamaikannya. Kita berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di sekitar kita. Ini jadi cara mengamalkan kalimat sifat Allah As-Salam dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kita bisa saling menolong sesama orang lain yang membutuhkan. Ini ya, kita tidak dilarang meminta bantuan, minta pertolongan, berdoa minta kepada selain Allah itu adalah musyrik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa memohon harus kepada Allah, dan apabila ada orang yang membutuhkan, maka wajib bagi kita untuk saling membantu atau menolong. Misalnya ada orang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya, mungkin diancam orang lain, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam adalah yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada semua sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Ini cara kita yang pertama mengamalkan sifat as-salamnya Allah itu, kita saling mendoakan ketika bertemu, lebih-lebih sesama orang Islam. Yang kedua, kita bisa bersikap baik, bisa ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Ini jadi saling bersikap baik. Ini. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungannya. Jangan sampai kita bikin orang lain merasa geram, orang lain merasa tidak tentram, orang lain merasa ketakutan. Ini tidak boleh. Kita harus bisa berusaha menjaga keamanan lingkungan. Atau mungkin bisa dengan pos kampling dan sebagainya. Yang keempat, kita bisa mengamalkan sifat Allah As-Salam, yaitu dengan menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Ini dengan silaturahmi, berkunjung kepada temannya dan sebagainya. Yang kelima, mudah gaul dan banyak teman. Nih, jadi banyak teman untuk hubungan yang baik. Jangan teman yang jelek, tapi teman yang baik, teman yang bisa diajak untuk berbuat kebaikan. Dan yang keenam, kita bisa mengamalkan sifat Allah As-Salam, yaitu dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Misalnya kita membantu memberikan bantuan ketika orang lain membutuhkan, atau mungkin teman kalian dalam keadaan susah kita bantu, atau mungkin ada orang kecelakaan kita tolong dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh cara untuk mengamalkan sifat Allah As-Salam. Nah,
setelah kita pelajari dari sifat Allah As-Salam, maka dapat kita rangkum beberapa pelajaran yang dapat kita rangkum, yaitu As-Salam yang berarti Maha Sejahtera, yaitu hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat As-Salam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama atau yang A, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Nih, jadi kalau ketemu temannya, ketemu bapak ibu guru, ketemu tetangganya, ketemu siapapun, ucapkan salam. Kalau ada orang mengucapkan salam, maka wajib bagi kita semuanya untuk menjawab. Yang B yaitu bersikap baik, bersikap ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Jadi jangan ada yang nakal ya, atau berbuat jahat. Yang ketiga atau C, mewujudkan rasa aman di lingkungan. Jangan sampai tetangganya merasa tidak aman, atau lebih-lebih di sekolah ini. Yang D, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesama. Jadi saling silaturahmi kepada tetangganya, kepada temannya, atau kepada sanak saudaranya, kerabat dan siapapun. Yang E, mudah bergaul dan banyak temannya. Ini jadi jangan memilih-milih, kalau enggak anak orang kaya enggak mau gitu, jangan. Semuanya adalah teman yang wajib bagi kita untuk saling berteman. Yang F yaitu menolong orang lain yang membutuhkannya. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita selaku orang mukmin, selaku orang Islam, maka wajib bagi kita untuk membantu sekuat tenaga semampunya. Nah, sekarang untuk latihan anak-anakku semuanya, ya, ini ada soal, jawablah dengan jujur dan berikan tanda centang pada kolom yang sesuai yang kalian lakukan. Ini berlatih untuk berbuat jujur atau melakukan kejujuran. Yang pertama, mengucapkan salam jika bertemu teman. Ini sering kalian lakukan atau cuman kadang-kadang atau mungkin malah tidak pernah. Yang kedua, menjawab salam jika mendengar teman mengucapkan salam. Ini sering kalian lakukan atau kadang-kadang kalian jawab atau tidak pernah kalian jawab. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan tidak ramai di kelas. Nah, ini bisa kalian amalkan sehari-hari menurut pengamalan kalian dalam di kelas. Yang keempat yaitu menolong teman yang membutuhkan. Ini sering kalian lakukan atau kadang-kadang hanya sesempatnya atau tidak pernah sama sekali. Dan yang kelima adalah berbuat baik dan tidak menyakiti teman. Ini sering kalian lakukan atau kadang-kadang atau tidak pernah kalian lakukan. Ini sebagai latihan dan sebagai kejujuran kalian, mohon jawablah dengan sejujur-jujurnya. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat video kali ini. Selanjutnya nanti video berikutnya yaitu tentang Asmaul Husna Al-Mu'min.